Selamat datang di laporan petrologi acara 10 deskripsi dan klasifikasi batuan sedimen non-siliklastik. Nama saya Aida Widowati, NPM 20064852226, kelas petrologi kelompok praktikum 4. Menurut interpretasi saya, sampel 1 ini memiliki warna yaitu kuning keputihan, dengan warna lapuknya yaitu coklat kehitaman. Ukuran butirnya grain termasuk ke dalam pebble dengan ukuran sekitar 0,7 cm. Misalnya yang ini kira-kira 0,7 cm sampai 1 cm. Yang misalnya yang ini sekitar 1 cm. Nah, untuk matriksnya sendiri termasuk ke dalam fine sand dengan ukuran sekitar 0,0125 mm. Pemilahan dari batuan sampel 1 ini termasuk ke dalam moderately sorted karena dapat dilihat bahwa mineral-mineralnya tidak seragam, ada yang rada sedang dan ada yang kecil-kecil gitu. Nah, untuk porositasnya kurang dari 5%, strukturnya ke dalam masif dan sifatnya allochthonous karena menurut interpretasi saya batuan ini tidak mengalami proses transportasi. Nah, batuan ini juga terdiri atas berbagai macam butiran atau pecahan cangkang yang terdiri dari gabungan beberapa cangkang. Batuan ini terdiri atas massa dasar berupa matriks sebesar 55% dengan ukuran fine sand, massa dasarnya ini. Nah, lalu untuk butirnya terdiri atas skeletal grain sekitar 45%, yang terdiri atas menurut saya ini fosil foraminifera dengan ukurannya yaitu pebble. Sehingga total dari massa dasar 55% dijumlahkan dengan butir sebesar 45% sama dengan 100%. Nah, untuk sampel nomor 1 ini menurut interpretasi saya batuan ini termasuk ke dalam batuan karbonat. Jadi, klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi Ebri dan Goldvan. Dapat kita ketahui bahwa dari hasil interpretasi saya, batuan ini tuh termasuk sifatnya allochthonous. Jadi, kita langsung ke tabel yang kiri ini. Setelah itu, karena komponennya tidak bonding satu sama lain saat deposisi, maka kita masuk ke sini kan. Selanjutnya kita lihat nih bahwa grainnya itu di atas 10%, yang ukuran grainnya di atas 2 mm. Maka kita pakai tabel yang di sini ya. Nah, yang terakhir nih, karena jumlah matriksnya tuh lebih banyak daripada komponen lainnya, atau dapat dikatakan bahwa batuan ini tuh matrix supported, sehingga batuan ini termasuk ke dalam floatstone. Atau nama batuan dari sampel 1 ini adalah floatstone. Selanjutnya, sampel nomor 2 ini memiliki warna segar yaitu putih kehitaman dengan warna lapuknya yaitu hitam keabu-abuan. Nah, untuk teksturnya sendiri ukuran butir grainnya termasuk ke dalam pebble karena kita dapat lihat bahwa ukuran grainnya tuh sekitar 1 cm sampai 3 cm. Lalu untuk ukuran butir matriksnya sekitar kurang lebih 0,75 mm yang termasuk ke dalam medium sand. Untuk pemilahannya, batuan ini memiliki pemilahan poorly sorted karena bentuk mineralnya tuh tidak seragam, ada yang besar dan ada yang kecil-kecil atau sedikit sedang. Porositasnya sekitar 40% dengan struktur masif, dan batuan ini termasuk ke dalam autochthonous karena batuan ini tidak mengalami perombakan akibat transportasi bentuk tubuhnya. Batuan ini terdiri atas matriks 40% dengan ukuran medium sand dan terdiri atas butir berupa skeletal grain sebesar 60%, berupa koral atau fosil cnidaria dengan ukuran pebble. Sehingga jumlah dari matriks 40% ditambah dengan jumlah butir skeletal grain 60% adalah 100%.
Nah, menurut interpretasi saya, sampel nomor 2 ini termasuk ke dalam batuan karbonat, sehingga klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi Emery dan Kovan. Dapat kita ketahui bahwa hasil dari interpretasi saya, batuan sampel 2 ini termasuk ke dalam batuan autotonus atau yang terdeposisikan secara lateral. Maka kita masuk ke dalam klasifikasi yang ini, yaitu bound stone. Lalu selanjutnya kita lihat bahwa batuan ini tuh terdiri atas organisme, di mana organismenya ini berbentuk tabular atau seperti tabung dengan rigid atau padat. Sehingga saya masukkan batuan sampel 2 ini ke dalam frame stone. Lalu sampel 3 ini menurut interpretasi saya memiliki warna segar, yaitu krem keputihan. Dan saya tidak menemukan warna lapuk pada batuan ini. Batuan ini memiliki tekstur dengan ukuran butir grain termasuk ke dalam pebble karena ukurannya sekitar 0,8 cm sampai 1 cm. Nah, untuk matriksnya sendiri termasuk ke dalam medium silk sekitar 0,0156 mm sampai 0,031 mm. Pemilahannya termasuk ke dalam well sorted karena menurut interpretasi saya batuan ini mineralnya tidak seragam, di mana ada yang sedang, lalu ada yang kecil-kecil. Porositasnya sekitar 30% dengan struktur masif, dan batuan ini memiliki sifat yaitu allochthonous karena menurut interpretasi saya batuan ini tidak mengalami transportasi, di mana batuan ini memiliki berbagai macam butiran atau pecahan-pecahan cangkang, di mana terdiri dari gabungan-gabungannya. Batuan ini terdiri atas massa dasar berupa matriks sebesar 30% dengan ukuran yaitu medium silt. Selain itu, terdapat juga mat sebesar 10% dan terdiri juga butir berupa skeletal grain sebesar 60%, dengan bentuknya yaitu fosil Cnidaria dengan ukuran pebble yang bulat-bulat gitu. Sehingga totalnya 100% didapat dari massa dasar 40% ditambah dengan butir 60%. Nah, lanjut ke klasifikasinya. Karena batuan pada sampel 2 ini termasuk ke dalam karbonat, maka klasifikasi yang dipakai adalah klasifikasi Emery dan Kovan. Dapat kita ketahui bahwa hasil interpretasi saya, batuan ini memiliki sifat allochthonous, sehingga klasifikasi yang digunakan ini yang sebelah kiri ini. Lanjut, batuan ini tuh tidak bonding satu sama lain saat deposisinya. Maka kita masuk ke tabel sebelah kiri yang ini. Setelah itu, batuan pada sampel 3 ini dari hasil interpretasi saya mengandung mud, maka kita memakai tabel yang ini. Nah, lanjut yang terakhir bahwa dari komposisinya dapat kita lihat bahwa grainnya itu lebih banyak daripada mudnya, sehingga batuan ini saya masukkan ke dalam packstone. Nah, sampel 4 ini menurut interpretasi saya memiliki warna yaitu segarnya kuning keputihan dengan warna lapuknya dapat dilihat bahwa coklat kemerahan. Untuk teksturnya sendiri, ukuran butir grainnya sekitar 4 mm sampai 1 cm, yang termasuk ke dalam granul sampai pebble. Dapat kita lihat di sini nih ada yang 4 mm dan ada yang hampir sekitar 1 cm. Selanjutnya untuk matriksnya kurang lebih 0,0078 mm yang termasuk ke dalam fine silt dengan pemilahan poorly sorted dan porositasnya sekitar 5%. Batuan ini memiliki struktur masif dengan sifat allochthonous karena batuan pada sampel 4 ini terbentuk secara in situ atau tidak mengalami proses transportasi. Nah, batuan ini juga terdiri atas berbagai macam butiran atau pecahan-pecahan cangkang. Batuan ini terdiri atas massa dasar berupa matriks sebesar 40% dengan ukuran fine silt dan mud sebesar 30%. Batuan ini juga terdiri atas butir berupa skeletal grain sebesar 30% yang berupa cephalopoda dengan ukuran pebble. Sehingga total dari massa dasar 70% ditambah dengan persenan butir 30% adalah 100%.
Nah, karena batuan ini termasuk ke dalam batuan karbonat, maka klasifikasinya yang digunakan adalah klasifikasi Embry dan Kovan. Nah, dapat kita ketahui dari hasil interpretasi saya tadi bahwa batuan ini merupakan batuan allochthonous, sehingga yang dipakai itu tabel yang sebelah kiri ini. Lalu kita lanjut bahwa batuan ini tuh komponennya tidak saling bonding satu sama lain saat deposisi, maka kita lanjut ke sini. Setelah itu, dapat kita ketahui bahwa batuan pada sampel 4 ini mengandung mud. Maka kita gunakan tabel sebelah kiri ini. Selanjutnya, bahwa hasil interpretasi saya batuan ini mengandung mud. Maka kita pakai yang ini. Setelah itu, karena kandungan mud itu lebih dari grain, maka masuknya ke mud supported. Dan yang terakhir, karena batuan ini mengandung grains lebih dari 10%, maka batuan ini adalah batuan Wacky Stone. Lalu untuk sampel nomor 5 ini, menurut interpretasi saya memiliki warna segarnya merah keputihan dengan tekstur ukuran butir grainnya sekitar 0,5 mm sampai 1 mm yang termasuk ke dalam coarse sand. Nah, mengapa saya tidak masukkan tekstur ukuran butir dari matriks? Karena menurut saya batuan sampel 5 ini full tersusun atas grain. Nah, dapat kita lihat bahwa batuan ini memiliki pemilahan very well sorted, di mana mineralnya sangat seragam. Porositasnya menurut saya sekitar kurang dari 5%. Batuan ini tuh memiliki struktur masif. Menurut interpretasi saya, batuan ini terdiri atas butir berupa non-skeletal grain sebanyak 100%, yaitu mineral kalsit, sehingga total massa dasar dengan butirnya yaitu 100%. Selanjutnya, untuk sampel nomor 5 ini dapat kita ketahui bahwa termasuk ke dalam batuan karbonat, sehingga klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi Embry dan Kovan. Dapat kita ketahui dari hasil interpretasi saya bahwa batuan ini tekstur deposisinya tidak dapat dikenali. Maka saya masukkan batuan ini ke batuan kristalin, yaitu lebih spesifiknya adalah limestone batuannya. Nah, selanjutnya untuk sampel nomor 6 ini memiliki warna segar yaitu hitam tua. Dengan tekstur ukuran butirnya termasuk ke dalam grain yaitu kurang dari 0,0039 mm yang termasuk ke dalam clay. Nah, saya tidak memasukkan tekstur ukuran butir matriks karena menurut saya batuan ini full tersusun atas grain. Serta porositasnya sekitar 5% dengan strukturnya masif. Batuan ini hanya terdiri atas butir berupa non-skeletal grain yaitu coal. Sehingga nama batuan ini adalah batuan coal. Selanjutnya, untuk sampel nomor 7 ini menurut interpretasi saya memiliki warna segar yaitu merah muda keputihan. Untuk warna lapuknya yaitu merah kekuning-kuningan. Nah, untuk teksturnya sendiri, ukuran butir grainnya berukuran sekitar 0,5 mm sampai 1 mm, yaitu termasuk ke dalam coarse sand. Nah, untuk ukuran butir matriksnya kira-kira 0,0156 mm sampai 0,031 mm yang termasuk ke dalam medium silt. Batuan ini memiliki pemilahan termasuk ke dalam moderately sorted karena menurut interpretasi saya batuan ini tuh mineralnya ada yang sedang, ada yang kecil-kecil, juga ada yang rada sedang besar gitu. Untuk porositasnya sekitar 3% dan batuan ini memiliki struktur masif. Lalu untuk sampel nomor 7 ini menurut interpretasi saya terdiri atas massa dasar berupa matriks sebesar 20% dengan ukuran medium silt. Setelah itu terdapat juga butir berupa non-skeletal grain sebesar 80% yang terdiri atas mineral quartz yang berwarna abu-abu dan mineral opak dengan ukurannya coarse sand, sehingga jumlah massa dasar 20% ditambah dengan jumlah butir 80% adalah 100%.
Sehingga saya dapat simpulkan bahwa sampel nomor 7 ini merupakan batuan siliceus, yaitu lebih spesifiknya adalah chert atau rijak. Sampel terakhir ini menurut interpretasi saya memiliki warna segar yaitu kuning kekreman. Namun saya tidak menemukan warna lapuk dari batuan sampel nomor 8 ini. Untuk teksturnya sendiri, ukuran butirnya grain 0,5 cm sampai 1,5 cm, yang berarti termasuk ke dalam pebble. Nah, matriksnya saya tidak memasukkan karena menurut saya batuan ini full tersusun atas grain. Nah, lalu selanjutnya batuan pada sampel 8 ini memiliki struktur berupa masif. Lalu, batuan sampel 8 ini tersusun atas butir berupa non-skeletal grain sebesar 100% berupa mineral gypsum, sehingga jumlah massa dasar 0% ditambah dengan jumlah butir 100% adalah 100%. Sehingga nama batuan pada sampel 8 ini adalah batuan evaporit, yaitu batuan gypsum. Berikut ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan dalam laporan praktikum petrologi acara 10. Terima kasih.